belum menjadi narapidana. Belum jadi narapidana, belum putus. Cuma lingkupnya seperti pembinaan kerohanian. Pembinaan kerohanian terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam interest handal. Kembali dengan kami di DPB Provinsi Sumatera Selatan dalam program Bakso. Bincang santai knowing our stakeholder dengan tema APBN tidak pilih kasih, warga binaan tetap dilatih. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang pembinaan dan pemasyarakatan untuk warga yang terkena hukuman pidana penjara di wilayah Sumatera Selatan. Nah, pada hari yang spesial ini kita kedatangan dua orang tamu, yaitu Bapak Benny Rizky Eskom MSI sebagai Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, serta Bapak Julianto Andriano Silalahi STR PAS Kepala Subseksi Keuangan dan Perlengkapan Rumah Tahanan kelas 1. Selamat pagi Pak Benny. Selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Nah, Pak, sebelum kita melanjutkan mungkin kita pengen tahu dulu nih, kalau Pak Benny ini tugasnya apa aja Pak? Ya, terima kasih Mas Ari. Saya di kantor wilayah sekarang Mas sebagai Kasubag Pengelolaan Keuangan dan BMN. Tugas kami di sana ialah merencanakan dan melaksanakan koordinasi dan menjalankan tugas pengelola keuangan dan barang milik negara Mas. Kalau Pak Julianto sendiri adalah Kepala Subseksi Keuangan dan Perlengkapan. Nah, itu tugas seksinya apa aja Pak? Ya, tugas dan fungsi pokok saya itu mengawasi kegiatan administrasi keuangan dan juga mengawasi kegiatan barang milik negara. Itu saja sih. Nah, jadi kalau kita udah tahu nih tugas masing-masing dari kedua narasumber ini, kita pengen tahu juga nih tugas pokok fungsinya Kementerian Hukum dan HAM sendiri apa? Oh iya Mas. Jadi kalau saya kan di kantor wilayah ini Mas ya. Kantor wilayah ini kalau istilahnya kata kita itu Mas perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Mas. Jadi kita menjalankan tugas dan pokok Kementerian Hukum dan HAM di wilayah khususnya ini Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kebijakan ataupun peraturan Menteri Hukum dan HAM RI dan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku Mas. Jadi kita di sini sebagai koordinator wilayah. Ya, siap Mas. Nah, tadi profil singkat dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sekarang kita pengen tahu juga profil singkat dari Rumah Tahanan Kelas 1 Palembang itu apa aja Pak? Kalau Rumah Tahanan Kelas 1 Palembang ini melaksanakan pelayanan perawatan dan pengelolaan, pengamanan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam rangka terlaksananya sistem pemasyarakatan. Itu yang kedua, mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya manusia, petugas tahanan negara, rumah tahanan kelas 1 Palembang melalui rutan kelas 1 Palembang. Oke. Tadi profil singkat kedua satker kita ini, nah, sesuai dengan tema APBN tidak pilih kasih, warga binaan tetap dilatih, kita mau melihat nih fungsi pembinaan dan pemasyarakatannya. Nah, kita pengen tahu nih Pak Benny, untuk tahun 2023 ini Kementerian Hukum dan HAM dapat dana berapa nih? Kalau kita di wilayah Mas itu mengelola semuanya itu 161,5 miliar dana APBN yang kita kelola, tapi itu bukan dipusatkan di kantor wilayah melainkan dibagi-bagi ke seluruh satker. Oh, 161 dibagi-bagi. Ya, untuk pengelolaannya Mas dari 161 itu ialah semua satker dalam hal ini lapas dan rutan memang yang ada bamanya Mas, bahan makanan itu dapat dana terdiri dari 161 miliar tadi. Nah, di kantor wilayah sendiri kita juga punya Mas dana itu 806 juta Mas per tahun. Per tahunnya. Ya. Kalau rumah tahanan sendiri gimana? Kalau rutan kelas 1 Palembang ini memiliki dana sebesar 12,96 miliar. Jadi kita tahu 12,96 miliar itu untuk rumah tahanan sepertinya kelihatannya besar banget ya. Nah, mungkin sobat interest penasaran 12,9 miliar itu apa aja sih? Boleh kita tanya lagi Pak Julianto, 12,9 miliar itu terdiri dari apa aja yang besar biasanya? Nah, untuk 12,96 miliar ini digunakan untuk
kegiatan belanja BAMA atau bahan makanan untuk tahanan atau narapidana yang berada di rutan, periodenya yaitu 1 tahun. Selanjutnya ada juga dukungan manajemen, layanan kesehatan maupun bantuan hukum. Itu aja sih. Kalau di rumah tahanan kita ada bahan makanan, sama di Kemenkumham juga banyak nih bahan makanan juga, Pak. Enggak Mas, jadi kalau di kantor wilayah uang 806 juta tadi itu dikelola di divisi pemasyarakatan Mas. Jadi kita tuh ada beberapa divisi tuh. Ada divisi pelayanan hukum, ada divisi keimigrasian. Kayak saya ini Mas di keuangan itu di bawah divisi administrasi. Ya. Nah kalau ini di bawah divisi pemasyarakatan Mas. Jadi uang ini sendiri dikelola salah satunya ialah untuk mendukung program di Satker juga Mas. Di lapas dan rutan. Contoh pembinaan narapidana nih, monitoring. Terus juga mutasi Mas. Pemindahan narapidana. Pemindahan narapidana. Tapi yang sifatnya udah antar provinsi gitu Mas. Misalkan dari kota Palembang ini ke Nusa Kambangan. Nah, salah satunya itu penggunaan APBN-nya kalau di kantor wilayah seperti itu Mas. Berarti kita yang nanggungnya, bukan dari pusatnya ya Pak ya? Iya, makanya kalau dari kita itu yang menanggung perpindahan mutasi narapidana dari kota Palembang ke provinsi lain itu biasanya kita Mas. Nah, Sobat Impres mungkin bingung nih, tadi kita ada dibilangin lapas dengan rumah tahanan. Nah, kita pengen tahu nih, apa perbedaan lapas sama rumah tahanan itu apa? Ya, kalau saya kan rutan ya. Rutan itu adalah tempat tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses peradilan. Berarti rutan itu baru Ya. belum menjadi narapidana. Berarti. Belum jadi narapidana, belum putus belum hukuman. ingkrah. Ya. Itu rutan. Itu rutan. Kalau lapas? Kalau lapas itu Mas mungkin umumnya saja sih. Jadi di sana tuh yang sudah inkrah Mas. Ya, putusan. Ya, melaksanakan pelayanan sehari-hari yang warga binaan sudah putus ataupun inkrah dari pengadilan. Jadi dia makanya disebut warga binaan Mas. Jadi dia bukan lagi disebut tahanan. Ya. Kalau tahanan tadi di rutan. Di rutan. Jadi kalau tahanan masih proses peradilan, masih proses sidang, Penyidikan, dia segala tempatnya macam. di rumah tahanan. Kalau nanti sudah putus, baru dioper ke lapas. Dia sudah menjadi warga binaan, Mas. Jadi setiapnya itu ditangkap, masuk ke Rutan. terus pengadilan, selesai putusan pindah ke Lapas. Nah, itu. Jadi itu tadi perbedaan antara rutan dan lapas. Nah, Pak Julianto nih, saya ini pernah baca nih di akhir tahun 2022 kemarin, Rumah Tahanan Palembang dapat sertifikat halal untuk bahan makanan. Bisa diceritakan nggak sertifikat halal bahan makanan maksudnya apa gitu? Jadi sertifikat bahan makanan ya tadi ya, sertifikat halal. Ya? Halal. Nah, sertifikat halal ini ada dikarenakan adanya kunjungan Pak Irjen waktu itu, Inspektorat Jenderal terkait harus warga binaan maupun keluarga mengetahui bagaimana proses pembuatan makanan ini, apakah sudah halal, alat-alatnya, bahan makanannya sudah halal atau tidak. Makanya dikeluarkanlah sertifikat tersebut lewat Kemenak. Kemenak ini warnanya halal ya. Iya. Jadi tetap makan tidak khawatir, bukan bahan makanan yang sembarang diberikan, tapi ada halalnya. Karena sebagian besar penghuni di lapas itu 90%-nya itu menganut agama Muslim. Jadi harus istilahnya mengetahui lah kalau makanan yang dimakan selama ini adalah halal. Nah, penyediaan kebutuhan bahan dasar makanan ini mungkin kan di lapas atau di rumah tahanan ini ada juga pembinaan khusus buat mereka yang ditahan itu apa? Ada pembinaan khusus keahlian atau apa itu di rumah tahanan? Kalau di rutan saya sendiri, memang fungsi sebenarnya rutan tadi kan bukan pembinaan, Mas. Tidak melaksanakan pembinaan, tapi di lapangan kami tetap ada narapidana, dan salah satu syarat wajib dia mendapatkan pembebasan bersyarat yaitu adanya pembinaan.
Nah, yang kami lakukan tidak seperti di lapas misalnya. Cuma lingkupnya seperti pembinaan kerohanian. Kerohanian Ah, aja gitu ya. pembinaan kerohanian, terus bimbingan kegiatan. Itu aja sih. Kalau di lapas sendiri gimana Pak Bin? Ya kalau di lapas Mas, memang saya juga ini pernah bertugas di lapas Mas. Jadi kalau di lapas itu memang ada namanya sub bidang ataupun bidang kegiatan kerja Mas. Kegiatan kerja. Jadi memang ini lebih, kalau di lapas dia ada Mas yang istilahnya itu khusus, lebih ke khususnya. Misal kegiatan kemandiriannya itu narapidana itu bisa berbengkel, baik itu benerin mobil, benerin motor, itu Mas, ngecat, itu kita punya Mas. Kalau di lapas kelas 1 itu rasa saya itu punya Mas. Terus ada yang bisa buat pertukangan kayu Mas, kayak pintu, kusen, jendela. Nah itu ada kegiatan kemandiriannya Mas kalau di lapas kelas 1. Jadi mereka Di lapas-lapas ada Mas. bekal lah gitu Pak. Ada ya. bekal nanti untuk Ada mereka bekal. kembali lagi ke masyarakat. Nah, itu tadi Sobat Interest mungkin susah ya membina masyarakat, itu bukan tugas yang mudah, membina para narapidana. Nah, kita sekarang mau bertanya lagi nih buat Pak Benny dan Pak Julian. Setelah mereka keluar nih, mereka sudah dibina, ada nggak kerjasama khusus dengan instansi lain atau dengan perusahaan-perusahaan lain? Kalau mereka ini kalau kembali ke masyarakat kan stigma-nya kan negatif nih. Wah ini narapidana, untuk kembali ke masyarakat kan biasanya mereka susah untuk dapat kerjaan. Nah, kira-kira ada nggak kerjasama khusus dengan instansi lain atau dengan perusahaan-perusahaan lain agar warga binaan ini tadi yang sudah keluar ditampung dulu supaya dapat kerjaan apa? Ya, jadi begini Mas, kalau di kantor wilayah sih mungkin tidak membidangi, tapi setahu saya tentang rehabilitasi sosial itu memang mereka sudah bebas, tapi masih ada kaitan dengan lapas dan rutan Mas. Dalam hal ini biasanya disebut PB, CB Mas, kayak pembebasan bersyarat dan bebas bersyarat gitu Mas. PB itu pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat, Kalau CB itu cuti bersyarat. Cuti bersyarat. Nah, mungkin secara teknis bisa dijelaskan sama Pak Julianto Mas. Gimana Pak itu? Kalau pembebasan bersyarat itu gimana tuh bentuknya? Ya, pembebasan bersyarat itu kalau dia sudah 2/3 menjalani masa pidananya. Jadi ada program rehabilitasi sosial. Ya, jadi sebenarnya Mas, kalau misalnya di lapas khusus misalnya kayak lapas narkotika, itu dia ada rehabilitasi, tapi selama dia menjalani pidananya. Nah, kalau dia mau keluar lagi nanti bebas, kan menjalani PB. Nah, PB bersyarat. ini namanya kan bersyarat, Mas. Nah, dia Contohnya ada gimana Mas? Misalnya gini, Hah? dia hukumannya 5 tahun terus 3 tahun bebas gitu. ya 3,5 tahun misalnya, Sistem bebas. Jadi selama sisanya 1,5 tahun itu dia harus Wajib lapor ke ikut Balai program Pemasyarakatan. rehabilitasi sosial. Nah, itu Balai Pemasyarakatan bekerja sama dengan Disnaker atau BNN untuk melaksanakan MOU gitu biasanya. Makanya ada namanya pasca rehab, itu kegiatan pasca rehab. Nah, itu apabila Balai Pemasyarakatan bekerja sama atau MOU dengan Disnaker atau BNN yang ada di kita. Atau juga ada juga yang keluarganya mau bawa sendiri nih ke rehabilitasi sosial, itu diperbolehkan juga. Ya. Kalau yang kasus lain kayak narkoba itu ada juga. Ya, itu rehabilitasi sosial. narkoba. Selain narkoba ada nggak? Misalnya yang pembunuhan atau pencurian, ada juga nggak? Kalau yang pembunuhan atau pencurian, Kriminal. kriminal sama ini wajib lapor saja ke inian. Tapi ada kegiatan bimbingan kepribadian tadi. Itu dari pihak Balai Pemasyarakatan. Balik ke masyarakat udah baik lagi ya. Sudah baik lagi. Itu tadi Pak, kalau misalnya yang kerjasama dengan instansi lain atau perusahaan lain belum ada. Supaya Kalau- mereka ditampung dulu atau apa? Oh, kalau dari makanya Mas kalau dari kantor wilayah sih karena tidak membidangi, jadi kita tuh khususnya saya kan di divisi administrasi nih Mas. Kalau ke kita sih belum ada Mas. Belum ada ya. Iya, cuma kalau mungkin dari pihak lapas rutannya mungkin langsung ber-MOU dengan instansi terkait pihak ketiga tadi Mas. Karena kan kita kan banyak nih Mas, nggak hanya rutan kelas 1 saja. Divisi-divisinya aja. Iya. Iya, Pak, ya. banyak Mas. Jadi kita punya di sini saja tuh ada beberapa satker lapas dan rutan Mas di kota Palembangnya saja. Balik ke bahan makanan nih. Bahan makanan ini biasanya mereka tuh ada menu-menu khusus atau ada apa standar khusus nggak dari ini apa sehari
hari Senin ini, hari Iya. sampai Sabtunya sampai Jumat tuh ada menu-menu khusus atau ada ini khusus Iya. nggak? Jadi Sobat Interest, kita kembali ke pertanyaan tentang APBN ya. Nah, jadi kita tahu nih Pak, bahan makanan nih kan ada menu-menunya. iya. Nah, menu-menunya itu seperti apa aja Pak? Apakah menu khusus atau harus ada peraturan khususnya? Jadi gini Mas, kita melaksanakan pengadaan bahan makanan ini berdasarkan Permenkumham nomor 40 tahun 2017 Mas. Jadi di situ sudah diatur sedemikian mungkin menunya berupa 10 hari Mas. Jadi per 10 hari. Menunya 10 hari. 10 hari jadi pertama, 10 hari jadi kedua, 10 hari ketiga. Jadi dia per 10 hari Mas. Di situ sudah diatur sedemikian mungkin Mas. itu pengadaannya juga itu dikontrakan. Iya, kita kontrakkan Mas menggunakan dana APBN Mas. Prosesnya gimana? Proses lelangnya itu. Iya, jadi kita Ada standar khusus dari Dinkesnya atau gimana? jadi itu Mas kita syaratkan di dalam lelang Mas. Jadi kita di akhir tahun itu sudah kita tanda tangan DIPA. Kita kan sudah ada pagu indikatif untuk bahan makanan. Jadi kita sudah lelang Pradipa Mas. Dalam Jadi Pradipa. lelang Pradipa ialah di dalam lelang itu kita disyaratkanlah sebagaimana Apa demikian yang harus mungkin disediakan. standarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku Mas. Di sana lengkap kok ada standar kebersihan, standar kesehatan dan apapun yang berkaitan dengan bahan makanan untuk warga binaan Mas. Tadi sekilas saya dengar ada pembinaan mandiri itu Pak. Iya. Nah, pembinaan mandiri itu seperti apa? Apakah menggunakan dana APBN juga atau enggak? Iya, jadi sesuai yang saya ceritakan tadi Mas, di lapas itu memang ada namanya pembinaan kemandirian, memang dia menggunakan dana APBN dan memang sudah ada di RKKL Mas. Ada, Ya, ya. memang ada. Jadi dia memang warga binaan itu kita di lapas dan di lapas khususnya memang kita menggunakan dana APBN untuk kegiatan kemandirian yang itu pelatihan-pelatihan pelatihan-pelatihan yang tadi saya ceritakan Mas. pelatihan khusus Iya. bengkel, kayu, Bengkel, ya. kayu, kusen, batako, batu bata, Buat gitu. bekal mereka tadi. Buat bekal mereka nanti setelah pulang dari lapas. Mas. Nah, sekarang di lapas ini kan ada tadi 12,96 miliar. Yang antara ada bahan makanan. Selain bahan makanan ada apa aja? Nah, selain Menggunakan dana makanan APBN. itu ada penyuluhan hukum Mas. Lalu ada perawatan narapidana juga. Narapidana ataupun tahanan. Nah, perawatan tadi bantuan hukum dulu ya. Bantuan hukum itu bisa juga melaksanakan yang misalnya kegiatan membantu kegiatan kerohanian yang tadi. Nah, kegiatan kerohanian tadi misalnya honor untuk kegiatan Rohaniawannya itu. rohaniawannya penceramahnya datang, atau itunya. penceramahnya itu bisa di situ juga. Nah, kalau perawatan itu biasanya kami ada obat-obatan, alat mandi, itu alat makan itu ada di Oh, itu situ. disediakan semua ya? Disediakan semua ada di Enggak, situ enggak semua. bawa dari rumah. Iya, Enggak, disediakan disediakan semua. Tempat Mas. tidur juga disediakan. Mas. Nah, Jadi kegiatan apa? Kebutuhan sehari-hari mereka itu dari dana APBN ya? Dari APBN, APBN, semua, Hanya Mas. bahan makanan. Iya. Jadi sabun mandi, Dari, Iya. dari Odol. mulai mereka bangun tidur sampai Sampai dengan dia tidur tidur lagi lagi. itu menggunakan dana APBN semua. APBN mereka, semua. Mas. Ada Oke, semua. berarti Sobat Interest terjamin di jalan hidup. Tapi bukan berarti kita harus masuk situ biar terjamin. Itu maksudnya tadi walaupun warga binaan tetapi APBN tidak pilih kasih tadi. Tetap kita bina, tetap dikasih, tetap bisa dia hidup layak seperti biasa mereka. Nah, gitu tadi kita telah mendapatkan banyak informasi mengenai Kementerian Hukum dan HAM tentang lapas dan rumah tahanan. Yang kita harapkan nanti para warga binaan bisa setelah selesai menjalani masa hukuman mereka bisa kembali ke masyarakat dengan baik dan diterima dengan baik sesuai dengan tema APBN kita adalah APBN tidak pilih kasih, warga binaan tetap dilatih. Kami ucapkan terima kasih untuk Ya, kedua narasumber sama-sama. yang spesial sekali itu Bapak Beni dan Bapak Silalahi. Sampai ketemu pada program Bakso yang berikutnya. Ciao. Nah, itu dia Sobat Interest, anggaran penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah Sumatera Selatan. Kurang lebih ada 161 miliar yang disalurkan di Sumatera Selatan untuk menjamin berjalannya kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan bagi tahanan dan narapidana. Baru bahas secara umum aja sudah banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari perbincangan barusan. Sebenarnya masih penasaran sih, terutama terkait kegiatan pembinaannya.
Kalau Sobat Interest juga penasaran, next time kita bakal undang teman-teman dari lapas yang memang langsung turun tangan melakukan pembinaan atau tertarik dengan kegiatan Kementerian Hukum dan HAM yang lain seperti kegiatan layanan hukum, kayak pendaftaran merek dagang, dan lain-lain. Kasih tahu di kolom komen ya. Sekian dulu bakso episode APBN Tidak Pilih Kasih, Warga Binaan Tetap Dilatih. Kami ucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan dan Rumah Tahanan Kelas 1 Palembang yang telah bersedia hadir dan berbagi informasi mengenai manfaat APBN di Sumatera Selatan. Untuk bocoran episode selanjutnya nih, kita mau bahas apa ya? Cek terus kanal medsos Kanwil DJDB Sumsel ya. APBN itu hadir untuk mendidik. Makanya, kenali manfaat APBN lewat bakso, bincang santai non power stakeholder.